You know, Patrick, the jellyfish migration is my favorite time of year. For 3 whole days, jellyfish from around the globe gather on one spot to trade jelly secrets. Patrick, look! A blue-crested blaster! I've never seen one before. They're really rare. And a speckled squirter. A two-fisted jumper. And a golden-throated stinger. La 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 la. Oh, this year's migration is gonna be a big one. SpongeBob? Wow. This looks like a job for Old Reliable. Migrasi vertikal pada ubur-ubur merupakan fenomena yang langka terjadi. Di Indonesia, fenomena ini baru saja terjadi pada tahun 2020 di pantai utara Probolinggo, Jawa Timur. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai mekanisme migrasi vertikal pada ubur-ubur. Kelompok kami terdiri atas 3 anggota, yaitu saya sendiri Restu Wilujeng, lalu ada Tahira Safrina, dan Firanti Nurul Aulia. Untuk lebih memahami organisme yang akan kita bahas kali ini, yaitu ubur-ubur, maka terlebih dahulu kami akan membahas mengenai klasifikasi, sistem gerak, dan perbedaan alat gerak, kemudian baru dilanjutkan dengan membahas arah migrasinya. Ubur-ubur atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan jellyfish merupakan organisme yang berada dalam kingdom Animalia, filum Cnidaria, dan subfilum Medusozoa. Dalam subfilum Medusozoa terdapat berbagai kelas, antara lain yaitu Cubozoa atau disebut juga dengan box jellyfish, ada juga Hydrozoa, yang mana fase medusa dari Hydrozoa disebut dengan Hydromedusa. Lalu ada juga Polypodiozoa, ada Scyphozoa yang disebut juga dengan true jellyfish, dan ada Staurozoa atau disebut juga dengan stalk jellyfishes. Pergerakan ubur-ubur disebabkan karena aliran air yang ada dalam tubuhnya, yang mana 95% dari tubuh ubur-ubur adalah air. Ubur-ubur bergerak menggunakan otot-otot yang berada di lapisan mesoglea. Nah, lapisan mesoglea itu adalah lapisan yang berada di tengah-tengah dari lapisan eksodermis dan endodermis. Saat ototnya berkontraksi, air akan keluar dan menyebabkan tubuhnya meregang sehingga bergerak ke atas. Saat ototnya berelaksasi, tubuh ubur-ubur akan kembali seperti semula dan air akan masuk kembali. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan alat gerak setiap kelas ubur-ubur atau Cnidaria. Yang pertama ada kelas Scyphozoa, ada kelas Hydrozoa, ada Strauzoa, dan Cubozoa. Yang pertama ada Scyphozoa. Scyphozoa ini sering disebut dengan true jellyfish atau ubur-ubur sejati. Nah, pada saat dia medusa, tahap medusa, dia bergerak dengan cara yang pertama otot bel akan relaksasi. Nah, saat otot bel itu relaksasi, bel akan mengembang dan air masuk. Kemudian saat sudah penuh, otot bel akan berkontraksi. Nah, saat kontraksi, si bel ini akan mengempis dan air keluar dari belnya. Nah, yang membedakan Scyphozoa dengan kelas lain adalah keberadaan velum. Scyphozoa tidak memiliki velum, maka dari itu kecepatannya dia lebih lambat daripada kelas Cnidaria yang lain yang mempunyai velum atau velarium. Selanjutnya ada Cubozoa. Salah satu adaptasi yang membedakan Cubozoa dengan kelas-kelas yang lain adalah bentuk belnya. Cubozoa memiliki bentuk bel yang kotak, sehingga dia disebut juga dengan box jellyfish. Nah, pada saat tahap medusa, Cubozoa ini bergerak dengan cara otot bel relaksasi, kemudian air masuk, otot bel kontraksi, kemudian air keluar melalui velarium. Prinsipnya sama seperti Scyphozoa. Perbedaannya adalah Cubozoa ini memiliki velarium, sedangkan si Scyphozoa ini tidak punya velarium. Nah, Cubozoa ini dapat berputar 180 derajat dalam 2 kontraksi. Nah, Cubozoa ini juga merupakan jenis ubur-ubur tercepat, yaitu bergerak dengan kecepatan 6 meter per menit.
Mungkin menurut kita manusia 6 meter per menit itu ya lambat lah, tetapi menurut ubur-ubur atau film Cnidaria ini 6 meter per menit itu sudah sangat cepat seperti racing car gitu. Berikutnya adalah Staurozoa. Nah, Staurozoa ini merupakan hewan terkecil di lautan. Nah, pada tahap medusa, dia itu tidak bergerak atau sesil. Nah, dia berpindah tempat dengan cara menggerakkan base-nya bersama dengan substratnya. Nah, substratnya itu bisa berupa anemon, atau batu, atau seaweed juga. Nah, bagaimana ketika tahap larva? Nah, saat larva, dia itu berbentuk planula yang memanjang dan tidak memiliki silia, sehingga dia bergerak dengan cara merayap. Nah, karena hal ini, tingkat dispersi dari Staurozoa itu lebih rendah daripada Cnidaria lainnya. Kelas yang terakhir ada Hydrozoa. Nah, Hydrozoa ini bersifat sesil atau sedentari, tapi ada juga yang bergerak bebas dan ada juga yang bergerak dengan cara crawling. Nah, untuk Hydrozoa yang berenang bebas, Hydrozoa ini prinsipnya sama seperti Scyphozoa. Jadi, otot bel relaksasi, saat relaksasi dia otot bel akan mengembang, air akan masuk. Dan saat otot bel kontraksi, bel akan mengempis dan air keluar. Nah, yang membedakan hydrozoa dengan Scyphozoa adalah hydrozoa memiliki suatu jaringan muskular dalam bel yang berfungsi untuk mempercepat air keluar dari bel tersebut yang namanya velum. Maka dari itu, hydrozoa ini lebih cepat daripada Scyphozoa. Selanjutnya membahas mengenai arah migrasi ubur-ubur. Ubur-ubur umumnya mengalami perpindahan atau migrasi vertikal. Migrasi vertikal ini merupakan suatu perpindahan atau migrasi yang bergerak ke atas, mengikuti pergerakan arus laut, arus pasang surut dan angin laut, serta konsentrasi makanan. Nah, ada fun fact juga dari arah migrasi ubur-ubur bahwa ubur-ubur ini dominan mencari perairan yang lebih hangat. Nah, contoh kasusnya bisa kita lihat di gambar di sini, gambar di bawah ini. Di sini adalah ubur-ubur merah atau yang disebut juga Crendion mastigophora. Nah, dia memiliki pergerakan migrasi vertikal dari sekitar pantai selatan menyeberangi Teluk Saleh hingga pantai utara pesisir Gunung Tambora yang mengikuti pergerakan arus serta konsentrasi makanan. Slide selanjutnya membahas mengenai kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya bahwa ubur-ubur merupakan organisme laut yang termasuk ke dalam film Cnidaria yang bergerak menggunakan otot-otot pada lapisan mesoglea serta memiliki pergerakan migrasi yang ditentukan oleh pergerakan arus laut dan konsentrasi makanan. Nah, sini merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint mengenai mekanisme migrasi vertikal dari ubur-ubur. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.